Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman di channel Mekanik iCorps Brothers Mekanik. Kali ini aku mau sharing servis setiap 2000 jam pada motor grader. Apa aja yang harus dilakukan dan juga kita lakukan pengecekan. Yang pertama adalah di servis 2000 kita harus melakukan penggantian oli pada front wheel bearing. Nah, berapa kapasitas olinya dan oli apa yang kita gunakan? Di sini menggunakan oli SAE 30, kemudian dengan kapasitas sekitar 0,9 liter, hampir 1 liter ya teman-teman. Caranya gampang sekali teman-teman ya. Nanti kalau mau melakukan penggantian oli, pastikan perampungan, kemudian kita lakukan pengetrinan plug pada plug nomor 1 dan juga untuk pengisian pada plug nomor 2. Oke, sebanyak 0,9 liter. Kemudian selanjutnya kita lakukan penggantian pada silker reverse. Di silker reverse ini menggunakan oli SAE 90 dengan refill kapasitas sekitar 8 liter. Caranya adalah lakukan pengetrinannya. Dari bagian bawah sini ada sebuah plug tampung, buka, kemudian habiskan oli. Jangan lupa buka plug sisi atas untuk mempercepat proses penurunan oli. Setelah itu isi, tutup kembali, flushing terlebih dahulu, kemudian isi sesuai dengan refill kapasitasnya. Oke, berikutnya penggantian pada oli tandem. Nah, oli tandem ini menggunakan SAE 30 sebanyak 95 liter pada sisi kanan dan kiri ya. Masing-masing 95 liter, cukup banyak teman-teman ya. Caranya adalah sediakan tabungan terlebih dahulu, kemudian kendorkan, buka plug pada bagian belakang, tampung dengan oli, dan juga buka pada port fill-nya untuk mempercepat proses penurunan, kemudian isi sesuai dengan refill kapasitasnya. Pastikan oli dalam kondisi bersih. Kemudian yang berikutnya adalah bersihkan engine breather. Nah, breather ini letaknya ada di bagian engine. Kita buka biasanya menggunakan kunci 17 atau 19, buka dan bersihkan, semprot dengan angin. Oke, berikutnya masih di breather transmisi, breather final drive, dan breather tandem. Bersihkan ya terlebih dahulu, bersihkan dengan menggunakan sebuah solar, kemudian semprot dengan angin dan pasang kembali. Kemudian berikutnya adalah cek dan inspect incing potensio. Nah, ini teman-teman caranya. Pertama, buka dulu cover incing potensionya ya. Buka terlebih dahulu cover kanan kiri bisa. Ada beberapa mounting board. Caranya adalah remove board. Nah, nomor 1 ini cover untuk incingnya. Lalu buka covernya. Gunakan sebuah sikat untuk membersihkan kotoran yang ada pada potensio sensor. Kemudian bersihkan dengan sebuah majun ya teman-teman. Bersihkan sebuah dengan majun, kemudian lumasi kembali pada sisi potensiometernya. Kemudian untuk memastikan kembali ukur tegangan pada incing potensiometernya. Nanti kita akan bahas kapan-kapan bagaimana cara mengukur tegangan potensio incing. Oke, selanjutnya cek alternator dan starting motor. Nah, itu teman-teman, cek outputnya aja teman-teman untuk alternator, apakah sekitar 27 atau 29 volt pada R outputnya. Untuk starting motor biasanya lakukan pengecekan, kita running aja, cengesgreng. Jika demikian berarti kondisi bagus. Jika startingnya susah atau lambat berarti sudah mengindikasikan starting motor ini sudah agak mengalami kerusakan dan perlu dilakukan overhaul ataupun penggantian. Selanjutnya adalah lakukan atau cek valve clearance. Caranya adalah dengan membuka cover alarm, kemudian gunakan sebuah filler gauge untuk mengukur clearance pada valve clearance-nya. Lakukan prosedur ini dan juga lihat pada
bagian testing adjusting pada shop manual ya teman-teman. Untuk standar valve clearnya bisa dengan melihat pada nameplate pada engine ataupun merujuk pada shop manual. Oke, kemudian selanjutnya adalah cek kekencangan pada bagian turbo charger. Oke ya, mounting-mountingnya kita lakukan pengecekan teman-teman ya, atau kita lakukan retop lebih bagus lagi. Selanjutnya cek play dari turbo charger. Nah, end playnya ya teman-teman ya, dan juga radial playnya bisa menggunakan dial gauge untuk end play. Radialnya menggunakan filler gauge. Nah, kita ukur dan lihat standar yang ada pada shop manual. Berapa standar atas play dari turbo charger itu. Bersihkan, kemudian bersihkan dan pasang kembali. Selanjutnya adalah cek turbo charger, yaitu dengan mengukur boost pressure. Nah, bagaimana cara melakukan mengukur boost pressure? Bisa nanti brothers mekanik dengan melihat pada shop manual untuk prosedurnya bagaimana melakukan pengukuran boost pressure. Nanti kapan-kapan aku mau sharing bagaimana melakukan seluruh pengecekan yang ada di grader. Servis terakhir ya, jadi setiap servis setiap 4000 jam. Nah, apa aja yang harus kita lakukan ketika kita melakukan servis ini? Yang pertama adalah cek water pump, cek kebocorannya, kemudian cek apakah ada kebocoran pada oli atau coolant yang keluar lewat lubang penduga, dan juga bersihkan pada hole pada lubang penduganya. Nah, kemudian kita lihat kerja dari water pump ini. Caranya bisa menggunakan termogan, kita ukur aja pada sisi upper dan lower dari radiator. Perbedaannya tidak boleh dari 10 derajat. Oke, selanjutnya pengecekan pada vibration damper. Untuk pengecekan pada vibration damper ini, caranya adalah cek kebocoran, apakah ada kebocoran fluida di sekitar vibration damper. Cara pengecekannya dengan mengukur menggunakan dial gauge. Kita ukur phase run out-nya. Oke, phase run out-nya ya. Jadi teman-teman kita ukur aja, artinya kerataannya, kewalengannya ya. Kita ukur aja dengan dial gauge di posisi sini dan juga dari posisi depan sini. Kita ukur. Nah, jika mendekati jauh otomatis oleng, berarti kita akan penggantian. Kemudian yang terakhir adalah cek fan pulley dan tension pulley. Nah, kita cek ini teman-teman, bearingnya ini udah kocak atau belum, lubrikasinya masih bagus atau tidak, kemudian ada kebocoran grease atau tidak, sealnya udah rusak atau belum. Nah, seperti itu teman-teman ya, kita lakukan pengecekan fan pulley dan tension pulley. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk PS 4000 ini ada 3 item aja. Jangan lupa perhatikan dan tetap aman, dan like dan subscribe channel ini sehingga channel ini bisa bermanfaat untuk para brothers mekanik semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.